Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali, masih berkaitan tentang dalil yang kedua, yaitu as-sunnah an-nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan apa itu hadis sahih, atau apa syarat-syarat atau kriteria hadis itu dinamakan hadis sahih. Hadis sahih adalah apa-apa yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang dhabit, yang kuat hafalannya dari awal sanad sampai akhir sanad, dan tidak terdapat padanya syadz, dan juga tidak ada padanya illah. Kita akan jelaskan pengertian ini atau syarat-syarat ini. Dan syarat-syarat ini kita ambil tadi dari pengertian hadis sahih. Syarat yang pertama, dikatakan hadis itu hadis sahih, yaitu bersambung sanadnya. Sanad adalah rentetan orang yang membawa hadis tersebut, yaitu dari awal sanad, dari para imam yang mengumpulkan hadis-hadis seperti Imam Bukhari, Abu Daud, Imam An-Nasa'i, dan lain sebagainya, sampai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rentetan orang-orang ini dinamakan sanad hadis. Syarat yang pertama, harus bersambung sanadnya, tidak ada yang terputus. Apabila terputus, maka bukan termasuk hadis sahih. Jika terputus di awal sanad, artinya loncat satu orang atau dua orang. Imam Nasa'i misalnya mengatakan, telah mengabarkan kepadaku, beliau loncat dua orang setelahnya, maka ini namanya sanadnya terputus, dinamakan hadis mu'allaq, maka hadisnya tidak diterima. Dan ada yang terputus sanadnya di ujung, artinya di rentetan para sahabat tidak disebutkan. Tabi'in langsung mengatakan Nabi SAW bersabda. Ini dinamakan hadis mursal. Ada yang terputus di pertengahan sanad, baik itu sebelum sahabat atau sebelum tabi'in, terputus dua rawi atau lebih dengan berurutan. Ini namanya hadis mu'dhal. Dan ada lagi terputus sanadnya sebelum sahabat, yaitu tabi'in, dua rawi atau lebih di dua tempat tanpa berurutan. Ini namanya hadis munqati'. Tentunya pembahasan ini dijelaskan lebih rinci dalam ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Oleh karena itu, kita tidak menjelaskan lebih detail. Kita ambil sebuah contoh agar lebih dipahami. Misalnya sebuah riwayat dari Al-Imam An-Nasa'i. Berkata Al-Imam An-Nasa'i, akhbarana Ismail ibn Mas'ud qala haddathana Khalid qala haddathana Hisham an Yahya an Abdullah ibn Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian disebutkan hadisnya. Jika terputus sanad, yaitu Ismail ibn Mas'ud, dia hilang, tidak disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, maka hadis ini dinamakan hadis mu'allaq. Ataupun terputus semua dari awal sanad, dari guru Imam Nasa'i sampai sahabat tidak diketahui, maka hadis ini dinamakan hadis mu'allaq. Kemudian yang kedua, jika terputus pada sanad, yaitu terputus padanya sahabat, yaitu Abu Qatadah, tidak diketahui sahabatnya, dan tabi'in, yaitu Abdullah ibn Abi Qatadah, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tanpa menyebutkan sahabat. Tabi'in langsung mengatakan, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini dinamakan hadis mursal. Kemudian yang ketiga, di antara jenis hadis yang terputus, yaitu jika terputus pada sanad tersebut Khalid dan Hisham. Khalid dan Hisham adalah para rawi yang berada di tengah sanad yang kita sebutkan tadi. Atau Yahya dan Abdullah ibn Abi Qatadah, ini masih di tengah juga. Atau Khalid dan Hisham dan Yahya dan juga Abdullah ibn Abi Qatadah misalnya, maka hadis ini dinamakan hadis mu'dhal karena dia terputus di tengah sanad. Yang keempat, jika sanad tersebut terputus padanya Khalid dan Yahya, dan Khalid dan Yahya ini berada di pertengahan sanad tapi terpisah, tidak berurutan. Dan juga contoh lain, Hisham dan Abdullah bin Abi Qatadah di tengah sanad tapi terpisah, maka hadis ini dinamakan hadis munqati'.
Ini yang pertama, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah seorang yang adil. Dan seorang yang adil jika dia memiliki sifat taqwa dan muru'ah. Sifat taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dia menjauhkan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan, baik itu dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Dan dia memiliki muru'ah. Muru'ah itu artinya dia selalu menjaga akhlak yang mulia dan memiliki kepribadian yang bagus, yang santun, yang baik, dan jauh dari sifat dan akhlak yang buruk. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tersebut memiliki hafalan yang kuat. Dan hafalan yang kuat ada dua macam. Penjagaan hafalannya kuat di dada, artinya dia menghafal semua hadis di dalam dadanya tanpa dia melihat buku atau kitab. Yang kedua, kekuatan hafalan dengan bantuan kitab. Dengan adanya kitabnya, maka dia terjaga dari kesalahan. Maka ini juga dinamakan dengan seorang yang memiliki kekuatan hafalan. Hafalan yang ada dalam kitabnya. Dan dia menjaga kitabnya tersebut. Akan tetapi, jika kitabnya hilang, maka syarat ini jatuh. Karena sumber kekuatan hafalannya hilang. Kemudian syarat yang keempat, tidak ada syadz pada sanad hadis tersebut. Dan syadz artinya apa-apa yang menyelisihi hadis yang lebih sahih, yang lebih thiqah darinya. Syarat yang kelima, dan tidak terdapat pada sanadnya illah. Dan illah artinya penyakit. Biasanya hadis yang terdapat illah padanya secara zahir terlihat sahih, akan tetapi setelah diteliti maka terlihat bahwasanya terdapat illah padanya. Dan illah pada hadis bisa terjadi pada matan sebuah hadis, yaitu pada konteks hadisnya, dan juga illah tersebut bisa terjadi pada sanad hadis tersebut. Dan tidak ada yang lebih memahami dan menguasai tentang illah kecuali para ulama hadis, para muhaddisin, dan yang berkecimpung di dalamnya. Dan hadis sahih dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang terpenuhi padanya syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Ini sama dengan hadis hasan li dzatihi jika memiliki jalan-jalan lain yang menguat hadis tersebut. Maka hadis yang diterima secara umum ada 4. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi. Ini yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Kemudian di bawahnya lagi hadis hasan li dzatihi. Dan yang paling bawah adalah hadis hasan li ghairihi. Dan insyaallah kita akan jelaskan apa itu hadis hasan. Begitu juga apa itu hadis dhaif. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.